Pertumbuhan populasi manusia yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran global mengenai dampaknya terhadap kehidupan manusia. Peningkatan jumlah penduduk secara signifikan telah mengakibatkan peningkatan permintaan akan sumber daya alam seperti air, pangan, dan energi. Hal ini menyebabkan dehidrasi lingkungan, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Indonesia sendiri memiliki banyak penduduk karena jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Penduduk Indonesia semakin banyak dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1% per tahun. Peringatan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia telah menyebabkan negara ini masuk ke dalam daftar negara dengan jumlah penduduk terbatas di dunia, menduduki urutan keempat. Peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat berdampak serius. Kepadatan penduduk dapat berpengaruh pada ekonomi negara, budaya masyarakat, dan kualitas hidup mereka. Selain itu, kepadatan penduduk berpotensi berdampak pada kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Menurut Sarwono tahun 1992, kepadatan penduduk merupakan suatu kondisi di mana jumlah manusia pada suatu ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangannya. Sementara menurut Ilham dan Putri tahun 2023, kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditinggali, di mana kepadatan penduduk diakibatkan oleh 3 komponen, yaitu kematian, kelahiran, dan migrasi. Jadi, kepadatan penduduk merupakan suatu kondisi di mana jumlah penduduk atau manusia pada suatu ruang atau wilayah tersebut melebihi kapasitas ruang atau wilayah tersebut. Berdasarkan data dari Kemendagri mencatat bahwa jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 sebesar 3.631.015 jiwa dan terus naik menjadi sebesar 3.693.834 jiwa pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data BPS Daerah Istimewa Yogyakarta hasil sensus penduduk 2020 dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2021 yakni sebesar 0,58% per tahun. Nah, jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini menyumbang 1,36% dari jumlah penduduk total Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa saja dampak dari kepadatan penduduk. Dampak untuk kepadatan penduduk yang pertama menimbulkan ketidakseimbangan antara persediaan sumber daya alam dengan kebutuhan manusia. Yang kedua, dapat mempengaruhi mutu air yang semakin menurun karena pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik. Kemudian yang ketiga, menyebabkan kebutuhan pemukiman yang semakin meningkat sehingga sawah dan perkebunan dialihfungsikan sebagai pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk yang besar tanpa diikuti dengan peningkatan kesejahteraan justru akan mengundang bencana dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan serta kesulitan bagi generasi yang akan datang. Sehingga perlu adanya solusi-solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan terkait kepadatan penduduk yang dapat dicapai melalui yang pertama, memantapkan keberhasilan program keluarga berencana atau KB. Pengendalian tingkat kelahiran dapat dilakukan melalui program keluarga berencana atau KB, di mana program ini mengajak penduduk untuk merencanakan keluarga, sehingga memberikan dampak pada pengendalian kelahiran. Yang kedua, transmigrasi. Selain sebagai sarana penyebaran penduduk, transmigrasi juga berperan sebagai pemerataan penduduk. Pada hakikatnya, hal ini bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan, meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam dan pembangunan daerah, serta memperluas lapangan kerja.
Dalam hal ini, perlu dilakukan koordinasi dan keterpaduan, baik antara sektor daerah maupun nasional, dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya. Lalu yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan harus semakin ditingkatkan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan penyediaan sarana, sehingga nantinya diharapkan mampu mencetuskan tenaga-tenaga yang terampil dan berkemampuan dalam rangka menciptakan manusia-manusia wira swasta yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan sektor industri kecil yang sudah saatnya dikembangkan khususnya di luar Jawa. Ya, kalau sekarang ya lebih padat ya, soalnya kan tambah penduduknya, terus ada keluarga baru. Jadi kan kalau dulu kan dulu rumah juga jarang-jarang Mbak. Terus sekarang udah padat sekali. Nah, ya, ada pendatang, ada penduduk asli kawin di situ, jadi tambah banyak penduduknya. Terus kalau dulu itu lapangan masih banyak, terus kan juga nggak ada lagi. Nah, ditambah lagi sekarang ada rumah susun di sana. Sekarang kepadatannya, ya alhamdulillah baik-baik aja. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Yang saya saksikan untuk saat ini ya memang di lingkungan sini sudah cukup padat, apalagi ini kan termasuk tujuan wisata. Sedikit ada apa namanya, ya biasa lah remaja ya, gambaran remaja itu biasa gitu, kenakalan remaja. Pengaruh miras. Oh, miras. Marak ya Pak? Ya sering terjadi keributan masalah itu. Kayaknya enggak itu. Saya orangnya ya baik-baik lah, saat ini so kompak gitu. Oh, iya. Ada kerawanan-kerawanan tersendiri, kerawanan sosial, kerawanan keamanan, dan lain-lain. Dari Polres ya, dari kecamatan juga itu juga ada bimbingan. Lalu apa tuh sampah-sampah itu dikumpulin nggak dibuang di sini, nggak, kan khusus di pembuangan sampah sini buat RRI itu loh. Kalau di sungai nggak boleh, nanti nggak menimbulkan banjir kalau pas hujan. Ya ada sebagian kecil masalah-masalah masih dalam taraf bisa dikendalikan. Ada wacana revitalisasi wisata di Sungai Tode. Harapannya ya mudah-mudahan tetap orang-orangnya tetap membuang sampahnya di tempat pada tempatnya. Ya tentunya terkait dengan kepadatan penduduk harus bisa dikontrol, dari sisi apa saja, dari sisi pekerjaan, sisi ekonomi, sisi keamanan dan lain-lain.